Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya materi kita tentang sel elektrolisis. Kali ini di bagian kedua kita akan belajar hukum Faraday. Tetap menggunakan buku siswa kimia 3 terbitan PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Disiapkan bukunya ya. Faraday adalah pembuat motor listrik, dinamo, dan trafo yang pertama. Menurut Faraday, massa zat yang diendapkan pada elektroda sebanding dengan muatan listrik yang melewati elektrolit. Karena itu, tertulis persamaan W sama dengan E/I T per 96500 atau sama dengan E J dibagi 96500 atau sama dengan E F, di mana W sama dengan massa, satuannya gram. Kalau dalam soal satuannya kilogram menyesuaikan nanti ya. Sedangkan I adalah arus listrik dalam satuan ampere. E adalah massa ekuivalen, bisa dihitung dari atom relatif dibagi valensinya. J adalah muatan dalam satuan kolom, F adalah Faraday, dan T adalah waktu, satuannya detik. Untuk hukum Faraday yang pertama, Bu Eva beri contoh 2 soal ya. Soal yang pertama di halaman 74 nomor 25. Diketahui arus listriknya sebesar 1930 kolom atau J-nya diketahui. Kemudian W-nya diketahui 1,5 gram. Diketahui pula ARX-nya sama dengan 150. Maka yang ditanya adalah ion X itu ion apa? Gitu ya. Karena itu kita harus mengetahui valensinya terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam persamaan W sama dengan E dikalikan C dibagi 96500. W-nya adalah 1,5 gram. Kemudian E-nya sama dengan AR dibagi valensi. AR-nya 150, valensinya kita belum tahu. Dia plus atau 2 plus atau 3 plus. Dikalikan 1930. Itu C-nya per 96500. Maka dari perhitungan matematis biasa, valensinya diperoleh sama dengan 2. Maka yang dimaksud dalam soal ini adalah ion X2+. Jadi valensi 2 itu mempengaruhi ionnya. Di sini tertulis sebagai X2+. Soal berikutnya di halaman 76 nomor 39. Diketahui dalam soal adalah AL itu AR-nya atom relatifnya 27. Kemudian karena AL adalah Al3+, maka valensinya sama dengan 3. Jadi 3+ menunjukkan valensi. I-nya 100.000 ampere. Kemudian waktunya selama 24 jam sehingga harus diubah ke dalam satuan detik. 24 dikali 60 karena 1 jam ada 60 menit, dikali 60 lagi karena 1 menit ada 60 detik, dibagi 96500, hasilnya adalah 805,8 dibulatkan menjadi 806 kg. Jawabannya yang C. Pernyataan selanjutnya dari Faraday yang selanjutnya disebut sebagai hukum Faraday yang kedua adalah apabila sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda,
massa yang diendapkan sebanding dengan massa ekuivalennya. Nah, contoh misalnya di sini elektrolit satunya A dan elektrolit yang lain adalah B. Maka tertulis sebagai persamaan berikut. WA dibagi WB sama dengan EA dibagi EB. Sama dengan hukum sebelumnya, Bu Eva memberi contoh 2 soal dari hukum Faraday yang kedua. Di halaman 75 nomor 30, diketahui dari soal itu larutan yang pertama adalah AgNO3. Jadi elektrolit yang pertama adalah AgNO3. Sedangkan elektrolit yang kedua tidak diketahui larutannya, tapi diberi rambu-rambu LSO4. Jadi larutan yang berikutnya adalah LSO4. Nah, untuk mengetahui valensinya, maka kita ionkan terlebih dahulu. AgNO3 diionkan menjadi Ag+. Maka karena plus 1, maka valensinya adalah 1. Valensi Ag adalah 1. Sedangkan LSO4 yang kita tahu SO4 ionnya lengkapnya adalah SO4 2-. Karena L dengan SO4 adalah 1:1, maka kalau SO4-nya 2-, otomatis L-nya adalah 2+, sehingga sudah diketahui L bervalensi 2. Gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan hukum Faraday yang kedua. WAG dibagi WL atau berat Ag dibagi berat L sama dengan massa ekivalen Ag dibagi massa ekivalennya L. Dimasukkan angka-angkanya 54 untuk perak yang atas, kemudian yang bawah L-nya 15,9. AR-nya Ag adalah 108 dibagi valensinya Ag1. Sedangkan AR-nya L ini yang akan kita cari dibagi valensinya L. Tadi sudah ketemu ya, 2+ jadi 2. Diketahui AR-nya adalah 63,6. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara silang seperti matematika biasa ya. Dan E jawabannya. Untuk soal yang kedua, Bu Eva berikan contoh di halaman 75 nomor 36. Ada 2 sel larutan yang disusun secara seri. Larutan elektrolit yang pertama adalah NiNO3 2 kali, sehingga apabila diionkan menjadi Ni2+ plus 2NO3-. Jadi kuncinya di sini mengionkan ya nak ya. Sedangkan larutan elektrolit berikutnya adalah AgNO3, sama seperti soal sebelumnya, bila diionkan maka akan menghasilkan ion Ag+, sehingga Ag valensinya adalah 1 karena plus 1 gitu ya. Maka sesuai dengan hukum Faraday yang kedua, beratnya Ni dibagi beratnya Ag sama dengan massa ekivalen Ni dibagi massa ekivalennya Ag. Beratnya Ni dalam soal 14,75, sedangkan massanya Ag yang mengendap itu yang dicari. Sama dengan 59 dari AR-nya Ni dibagi 2 valensinya dibagi AR-nya Ag 108 dibagi valensinya Ag1. Akhirnya didapat beratnya Ag yang mengendap adalah 54 gram. E jawabannya. Bagaimana anak-anakku? Untuk hukum Faraday 1 dan 2 sudah kalian pelajari, maka dengan demikian sudah selesai seluruh rangkaian materi redoks sampai dengan elektrokimia ya. Jadi pertemuan berikutnya kita adakan evaluasi. Sering-seringlah berlatih menganalisis soal. Karena itu untuk pertemuan ini kalian coba cari soal pilihan ganda di uji pemahaman di bab 2 ini
satu soal saja, terserah kalian mau berlatih dengan hukum Faraday 1 atau hukum Faraday 2, dipersilahkan. Satu soal saja ditulis di buku catatan dan dikirim melalui Google Classroom seperti biasa ya. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Bismillah. Allah mudahkan kalian menuju sukses.